Selamat malam, Opa, Oma, seluruh anggota PKLU dimanapun berada. Sebelum kita memasuki istirahat malam, mari kita bersama-sama berdoa dan membaca firman Tuhan. Perkenalkan saya, Ibu Pauli Nurman dari GPIB Eklesia, Kalibata, Jakarta Selatan. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Kau memberikan kesempatan kami untuk boleh membaca firman Tuhan dan menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh Tuhan memberikan satu pengertian bagi kami untuk kami tetap setia di dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Makasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa hamba-Mu yang jauh daripada sempurna, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari Matius 18 ayat 15 sampai 20 yang bunyinya demikian, tentang menasehati sesama saudara. Ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat untuk meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan membaca dari Sabda Bina Umat, Renungan Malam, Matius 18 ayat 15 dan 20. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat 18. Gereja sebagai persekutuan orang percaya bukanlah tanpa aib dan noda. Banyak sekali persoalan manusia bermasalah ada di dalam gereja. Kehadiran mereka di dalam gereja seringkali membawa perpecahan dan keretakan. Kehadiran aib dan nista yang membuat banyak umat Tuhan di dalam gereja terkontaminasi. Masalahnya ialah bagaimana sikap gereja terhadap orang-orang seperti itu. Biasanya ilalang dan gandum tumbuh bersama-sama, sehingga untuk mencabut ilalang dan gandum bukanlah pekerjaan gampang. Wewenang ada di dalam tangan Tuhan, tapi keretakan dan pertentangan atau aib di dalam gereja harus diatasi atau paling tidak diminimalisasi, sebab apabila orang-orang seperti itu dibiarkan terus bermanuver di dalam gereja, maka lama-kelamaan gereja terancam kehilangan identitasnya. Gereja akan terkontaminasi dengan nilai-nilai penghancur dan nilai-nilai luhur ditolak. Untuk itu gereja diberikan wewenang yang besar agar menangani atas mengatasi masalah ini. Dengan kata lain, gereja diberi wewenang untuk mengadakan aturan yang ketat. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tetapi masalahnya ialah, apabila gereja diberikan wewenang yang besar, maka juga ia diberikan tanggung jawab yang besar. Apakah keputusan yang dibuat gereja sudah bertanggung jawab, ataukah sewenang-wenang? Dengan kata lain, dalam menjalankan disiplin tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perikop disiplin gereja dilaksanakan setelah melewati proses panjang dari hati-hati. Ayat 16 dan 17. Agustinus, Bapak Gereja itu mengatakan, disiplin adalah seperti pisau bedah, mengeluarkan penyakit agar pasien itu sembuh. Jangan sampai disiplin digunakan sebagai pisau janggal yang membantai dan membinasakan. Disiplin dipergunakan untuk memperbaiki yang rusak, menyembuhkan, bukan mematikan. Tuhan juru gereja dan dasar yang esa,
Mari kita menutup ibadah kita dengan kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, tak putus-putusnya kami kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Mengucap syukur untuk pembacaan firman Tuhan ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Kau berkati sehingga umat upa boleh mengerti dan menjalankan kehidupan ini bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.